Shalom, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Baik, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alam nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa itu, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah yang. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah yang. Demikian jawab firman Tuhan untuk kita pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema untuk kita di ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tema yang saya beri untuk kita pagi ini adalah penolong dalam kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami kesesakan. Nah, apa itu kesesakan? Kesesakan adalah sesuatu yang membuat jiwa seseorang itu menjadi tertekan. Kesesakan, sesuatu yang membuat seseorang jiwanya tertekan. Nah, biasanya kesesakan selalu dikaitkan dengan pergumulan, persoalan, atau beban hidup. Itu kesesakan. Itu sebabnya ketika kesesakan menimpa seseorang, ketika seseorang mengalami pergumulan, maka ia perlu bantuan untuk menolong akan diri. Ini kesesakan. Jadi jiwa yang tertekan, jiwa yang hampa, jiwa yang haus, jiwa yang kosong, ini selalu dikaitkan dengan kesesakan. Maka sepanjang kitab Mazmur, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa Daud seringkali mengalami hal yang demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Gundah gulana batin. Aku seolah-olah ada di dunia orang mati. Ini kata-kata yang kita akan ketemu di dalam kitab Mazmur. Kenapa demikian? Karena ada satu tekanan atas hidupnya, ada satu pergumulan atas hidupnya yang membuat jiwa menjadi tidak tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Mazmur pasal 46 ini, tidak tahu siapa yang menulis Mazmur ini. Kita tahu bahwa kitab Mazmur itu penulisnya bukan hanya Daud, tapi ada Asaf, ada Ahab, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi tidak selalu kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Nah, khususnya pasal 46
penulis daripada pasal 46 ini adalah dan. Namun demikian Bapak Ibu, masuk pasal 46 ini menggambarkan tentang Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Tuhan adalah tempat di mana orang nyaman. Itu sebabnya kita akan menemukan kata-kata penggambaran tentang Tuhan. Tuhan itu kota benteng. Tuhan itu gunung batuku. Tuhan itu keselamatanku. Ini penggambaran tentang bahwa ada Tuhan di mana manusia bisa berlindung, ada Tuhan di mana manusia bisa meletakkan hidupnya sehingga pribadi itu bisa melepaskan kita dari segala kesesakan yang kita alami. Jadi Mazmur 46 ini bicara tentang kekuasaan Tuhan, Allah yang maha kuat, yang maha melindungi, tempat orang berlindung, berharap hanya kepada. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 5 dan ayat 7, Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan. Allah itu adalah tempat kita mendapat pertolongan. Allah itu juga adalah tempat kita boleh berlindung, benteng kekuatan bagi manusia. Di dalam ayat yang ke-7 juga di sana, karena Tuhan itu adalah benteng kekuatan kita, maka kita tidak perlu takut terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Di ayat juga yang kedua dan ketiga ini, bahwa kalau Tuhan itu adalah benteng kekuatan kita, kita tidak perlu takut terhadap apapun yang akan terjadi di dunia ini, karena kita tahu Dia adalah tempat yang aman untuk kita berlindung kepadanya. Bapak Ibu akan lihat di ayat yang kelima dan ayat 12. Ini dua ayat yang luar biasa, bahwa Allah ada senantiasa menyertai akan kita. Ia ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah segala sesuatu yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, ketika kita mengalami kesesakan, siapa yang menolong kita? Kalau Bapak Ibu dan saya mengalami kesesakan, siapa yang menolong kita? Kalau saya sederhanakan lagi, Bapak Ibu sedang ada dalam kesesakan. Apakah Bapak Ibu sedang baik-baik saja? Apakah jiwa Bapak Ibu sedang baik-baik saja? Apakah mental Bapak Ibu sedang baik-baik saja? Ini pertanyaan. Kalau kita sedang mengalami kesesakan, maka siapa yang menolong akan kita? Bapak Ibu, paling tidak ketika kita mencari bantuan, mencari penolong, maka kita akan mencari orang yang betul-betul bisa menolong kita. Kalau kita mencari orang yang tidak bisa menolong kita, biasanya tidak bisa dijadikan sebagai penolong. Kita tidak bisa dijadikan sebagai penolong. Kalau kita sedang dalam kesesakan, kita sedang butuh bantuan, kemudian kita minta pertolongan kepada orang lain, kita pasti memastikan bahwa orang ini bisa diminta untuk menolong kita. Kalau orang itu tidak bisa, untuk apa kita minta tolong? Nah, biasanya ciri-ciri penolong itu Bapak Ibu, yang pertama adalah memberi bantuan. Begitu kita hubungi, maka ia akan memberi bantuan kepada kita. Ini ciri-ciri penolong, yaitu memberikan bantuan yang kita butuhkan untuk mengatasi kesesakan yang kita alami. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya ke kamar mandi, tiba-tiba saya bersin, dan begitu selesai saya bersin, perut saya tiba-tiba kering. Sakitnya luar biasa. Saya langsung berlutut di lantai kamar mandi. Saya tahan, perut saya sakit sekali. Cio datang, Papa kenapa? Papa kenapa? Saya butuh pertolongan, tapi di saat yang sama saya menahan sakit yang luar biasa. Kemudian dia panggil ini, Mama, Papa kenapa ini?
sering mengalami hal yang begitu, udah biarkan aja. Bantuan. Ketika seseorang memerlukan pertolongan, atau ciri daripada seorang penolong adalah memberi bantuan. Dia tidak mungkin langsung memberikan solusi, tetapi dia bisa memberi informasi kepada orang lain untuk datang dan melihat. Itu penolong. Jadi penolong itu tidak selalu menjawab apa yang kita butuhkan, tapi setidak-tidaknya ada orang yang tahu bahwa kita sedang butuh sesuatu, butuh pertolongan. Nah, ini ciri daripada penolong. Penolong itu biasanya memberi bantuan. Apakah bantuan langsung atau bantuan itu kemudian dia menginformasikan kepada orang lain untuk melihat akan situasi. Ini yang pertama, ciri daripada penolong itu adalah memberi bantuan. Yang kedua, ciri daripada penolong itu adalah memberi dukungan. Selain memberi bantuan, ia juga akan memberi dukungan. Nah, dukungan ini selalu berkaitan dengan pemberian secara langsung, tetapi biasanya sering dukungan itu adalah dalam bentuk support, dalam bentuk dukungan emosional, dalam bentuk dukungan semangat. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 10 sebelum pasal 20 ayat 25, 23, 24 di sana dikatakan, hendaklah kamu ada dalam persekutuan, karena kamu akan dinasihati, saling memperhatikan, saling mengasihi. Apa maksudnya? Kita tidak mendapatkan mungkin bantuan secara langsung, tetapi kita dapat dukungan. Istilah orang yang paling keren adalah support system. Kita peroleh support system, menguatkan kita untuk kita terus berlanjut menjalani hidup. Ketika kita ada dalam kesesakan, kita tidak hanya butuh bantuan, tetapi kita juga butuh yang namanya dukungan. Ini yang kedua, ciri penolong yang kedua. Selain bantuan, yang kedua dukungan, yang ketiga adalah menghadirkan kekuatan. Ciri penolong ketiga menghadirkan kekuatan. Maksudnya apa? Ketika kita sedang ada dalam titik tersulit, ia datang, ia merangkul kita. Ia tidak berkata banyak, dia hanya mungkin merangkul kita, dan dia berkata, kamu kuat, kamu pasti bisa. Ini bantuan, ini penolong. Seringkali kita bicara penolong itu adalah orang yang berjasa luar biasa dalam hidup kita, yang memberikan apa yang menjadi. Ketika kita minta atau ketika kita butuh, ia selalu memberi sesuatu kepada kita. Seringkali itu yang kita pandang bahwa itu adalah penolong. Tapi kita bisa melihat ciri penolong adalah memberi bantuan, memberi dukungan. Tetapi yang ketiga adalah menghadirkan kekuatan. Kehadirannya, begitu dia hadir saja, hati kita sudah lega. Kita merasa aman, kita merasa. Nah, contoh-contoh penolong dalam kesesakan itu biasanya pada umumnya ada tiga. Yang pertama, Tuhan. Ketika kita dalam kesesakan, saya yakin Bapak Ibu yang pertama lakukan pasti berdoa. Tuhan, pasti menjerit dan minta tolong. Tuhan, tolong saya. Ini ciri penolong dalam kesesakan. Biasanya Tuhan. Yang kedua adalah keluarga atau teman, seperti tadi saya cerita. Keluarga atau teman. Tetapi yang ketiga adalah organisasi, komunitas, bisa STM, bisa gereja. Komunitas di mana kita ada, itu biasanya pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang menolong akan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat 2 tema kita pada hari ini, kita akan belajar tentang 3 hal yang penting. Yang pertama, kenapa Tuhan dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan? Perhatikan Bapak Ibu ayat yang kedua. Mari kita baca sekalian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Perhatikan, penolong dalam kesesakan, tapi kata terakhirnya bilang apa? Sangat terbukti. Kenapa Tuhan dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Kenapa ketika orang dalam kesesakan datang kepada Tuhan dan pertolongannya itu terbukti? Kenapa? Karena yang pertama, Allah adalah tempat berlindung yang ternyaman bagi manusia. Bapak Ibu, Allah adalah tempat perlindungan ternyaman bagi manusia. Itu sebabnya dia dikatakan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Jadi kalau kita mau nyaman, maka hanya itu diperoleh di dalam Tuhan. Karena ayat-ayat yang tadi kita baca katakan Tuhan gunung batuku, Tuhan tempat perlindunganku, Tuhan kota bentengku. Jadi Tuhan adalah tempat ternyaman manusia. Bapak Ibu, kalau saya tanya kepada kita, siapa teman ternyaman Bapak Ibu? Siapa teman Bapak Ibu yang ketika ngobrol nyaman, enak, Bapak Ibu merasa aman, merasa tenang? Siapa orang di mana kita waktu ngomong menjadi nyaman? Bapak Ibu yang sudah menikah, kalau ngomong sama suami nyaman ya? Ibu. Ini saya tanya ibu, ngomong sama suami nyaman, tenang ya? Ini senyumannya senyuman Bapak Ibu ini dalam sekali. Senyuman ibu-ibu hanya dalam sekali, hanya lihat saya begini. Apakah Bapak Ibu begitu ngobrol, begitu cerita dengan suami, Bapak Ibu nyaman sekali? Bapak-bapak, ini bapak-bapak ini sedikit. Bapak-bapak kalau cerita sama istri, nyaman tidak? Tenang tidak? Tenang nggak Pak Bro kalau ngomong sama ibu? Hati lega. Kenapa? Angin-anginan. Hati tenang. Asal kalau sudah ketemu dan ngobrol, rasanya berbalik. Nyaman. Tempat tenang. Bapak Ibu kalau ngobrol dengan pasangannya berapa lama? 2 menit. Setelah 2 menit apa yang terjadi? Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang orang yang nyaman dengan kita, kadang-kadang sudah hidup suami istri bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tapi kadang-kadang kok gak bisa nyaman cerita dengan pasangan. Perlu ada mentor di mana bisa bercerita sepuasnya. Karena mentornya itu tidak menghakimi dia, tapi mentornya tadi, balik lagi poin 3 hal tadi, memberi support system, memberi bantuan, memberi dukungan. Waktu dia curhat, mentornya gak banyak ngomong, hanya tepuk bahunya. Dia sudah menjadi. Ibu-ibu waktu cerita sama suami, apakah suami bilang kuat ya? Kuat ya? Atau apa kata suami kepada ibu ketika ibu bercerita? Atau sebaliknya bapak-bapak waktu cerita, mama atau saya atau Ben atau Dedi, begini persoalanku, apakah kemudian bapak-bapak nyaman? Bapak dielus kepalanya, bapak tetap kuat ya Pak. Atau bahasa yang kita dapatkan di ulang tahun, sudah susah baru datang cerita, selama ini kau gimana? Jadi perhatikan, tempat ternyaman adalah siapa? Tuhan. Tetapi kita bisa menghadirkan itu di tengah-tengah dunia ini. Idealnya itu adalah di dalam rumah tangga kita.
lebih nyaman di luar. Anak lebih nyaman dengan teman-temannya. Hati-hati, ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah. Maka hadirkanlah kenyamanan di dalam keluarga. Kalau suami istri tiap hari suka menyindir terus, gak ribut memang, tapi kata-katanya sindiran terus di dalam rumah, anak gak nyaman. Anak kemudian akan ketemu kawannya yang bisa kemudian dia bisa percaya. Itu sebabnya ayat 2 katakan, kenapa Tuhan dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Terbuktinya di mana? Karena ia adalah tempat ternyaman. Maka jadikanlah dirimu dan saya adalah pribadi-pribadi yang membuat orang lain menjadi nyaman. Siapa? Ya suami, ya istri, ya anak-anak kita. Daud ketika mengalami kesesakan, ia dapat mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Ia dapat bercerita, Bapak Ibu. Ia dapat berdoa dengan puas. Ia sampaikan semua keluh kesah. Bapak Ibu ingat doa-doa Daud. Bagi kita itu nggak masuk akal untuk didoakan. Tuhan, aku tidak suka dengan dia. Tuhan, bunuh dia. Tuhan, matikan dia. Tuhan, cabut nyawanya. Kenapa Daud bisa menyampaikan kata-kata seperti itu kepada Tuhan? Karena ia nyaman, karena ia dekat, karena di dalam Tuhan dapat memperoleh yang namanya ketenangan. Nyaman berarti tenang, lega. Ini pelajaran pertama yang kita bisa lihat. Kenapa Tuhan dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Karena Tuhan adalah tempat ternyaman bagi manusia. Apa saja yang kau sampaikan kepada dia pasti membuat engkau menjadi lega. Kalau engkau berdoa, setelah berdoa biasanya engkau mengalami kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan dapat dipercaya, firman-Nya dapat dipercaya, janji-janjinya dapat dipercaya. Ini hal pertama. Pelajaran pertama yang bisa kita lihat, ia dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat tepat. Yang kedua bisa dikatakan, kenapa ia dikatakan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Ayat 5 dan ayat 12 katakan, ia menyertai kita. Ia menyertai kita. Ayat 8 dan ayat 12. Di sana dikatakan ia menyertai kita. Ayat 8 katakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yahweh. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yahweh. Kenapa Tuhan dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Karena ia senantiasa menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Berarti di dalam kesesakan kita, sesulit apapun yang kita alami, seberat apapun kesesakan yang sedang kita alami, ada Tuhan bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan akan kita. Ia ada dan senantiasa bersama kita. Itu sebabnya tetap percayalah bahwa kau tidak pernah sendirian. Ada Tuhan senantiasa menyertai. Berarti dimanapun engkau berada, Daud berkata, kemanakah aku dapat menjauhi roh? Terbang ke langit yang jauh lebih tinggi, di situ pun engkau ada. Bahkan masuk ke liang kubur sekalipun, di situ pun engkau ada. Itu menceritakan apa? Penyertaan Tuhan. Berarti di mana-mana ada Tuhan.
maka dimanapun Bapak Ibu dan saya ada, Tuhan senantiasa ada bersama kita. Ia menyertai. Karena itu jangan pernah berkata, kok susah sekali hidup saya, kok Tuhan tidak menolong saya, kok Tuhan begitu jauh daripada saya. Ia berkata, aku menyertai kamu. Semua hal, pekerjaanmu, studimu, rumah tangga, keluarga, bahkan masa depan. Di dalam Ulangan 13 ayat 16, Ulangan 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya ketika ada dalam kesesakan, tetapi Ia menyertai mereka, memberi kekuatan dan juga memberi pengharapan. Jadi Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan akan setiap kita. Dalam Ulangan 3 ayat 16, bahwa Ia menyertai, memimpin akan setiap kita. Bapak Ibu mungkin ingat juga Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat keempat di sana dikatakan, dalam lembah kelam sekalipun Allah tetap beserta dia. Ini kata-kata Mazmur 23 ayat 4. Dalam lembah kelam sekalipun, alam baka sekalipun, Tuhan tetap bersama dia. Ini berarti penyertaan Tuhan tak terbatas. Waktu Bapak Ibu senang, ada Tuhan. Waktu susah. Yang terakhir, pelajaran kita bisa lihat di ayat yang kedua. Kenapa dikatakan Tuhan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Selain Dia adalah tempat ternyaman, selain Dia selalu menyertai kita. Yang ketiga, karena Ia sudah mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Karena Allah sudah mengerjakan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu kalau lihat ayatnya yang ke ayat yang ke-9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Bapak Ibu jangan lihat kata pemusnahannya saja, lihatlah pekerjaan Tuhan. Pandanglah pekerjaan Tuhan, pandanglah apa yang telah Tuhan kerjakan. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, kenapa yang dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Karena Ia sudah mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Bapak Ibu, hal baik apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Ia menyelamatkan kita. Kita seharusnya masuk neraka, tetapi Ia menyelamatkan kita. Yang kedua, Ia mengampuni dosa-dosa kita. Kita seharusnya dihukum di kayu salib, tapi Ia mati menembus dosa kita. Yang ketiga, yang Ia kerjakan, Ia memberi hidup yang baru kepada Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya Paulus katakan, hidupku yang hidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Allah sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan baik Dia sudah kerjakan. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah memberi hidup yang baru kepada kita. Maka ketika engkau mengalami kesulitan apapun, percayalah, Ia akan menolong engkau, karena Ia sudah terbukti dalam penyertaannya kepada Bapak Ibu dan saya. Kehidupan baru Ia beri kepada kita. 2 Korintus 5:17. Siapa di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jika demikian, kita tidak boleh menganggap sedih setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya memakai kata ini, jangan amnesia dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup. Terlalu banyak hal yang Tuhan sudah buat.
Kalau Tuhan sudah mengerjakan banyak hal, ketika kau mengalami kesulitan, percayalah, Ia akan menolong kau, karena Ia terbukti menolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Saya mau menutup renungan ini dengan satu lagu yang ditulis oleh C. Lindsay ketika ia mengalami pergumulan yang berat. Ia kena kanker dan kemudian penyakit itulah yang kemudian membuat dia menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kemudian dia menulis lagu yang sering kita nyanyikan dengan judul adalah Penolong Dalam Hidup. Bagi Bapak Ibu pasti sering menyanyikan lagu ini. Apa kata-kata? Saya diberkati kata-kata itu. Kata-kata awalnya adalah saat ku dalam kesesakan, yang kuharap hanya Engkau Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang kuharap hanya Engkau Tuhan. Apalagi kata-kata selanjutnya, saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagi. Saat semua jalan tertutup, tiada sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Ini kata-kata dalam lagu itu. Refnya itu, penolongku hanya dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa yang setia. Lagu yang ditulis dari Mazmur pasal 40. Ia tahu persis bahwa Tuhanlah penolong hidupnya, penolong dalam kesesakan yang sangat. 3 hal pagi kita pelajari. Kenapa Allah dikatakan penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti? Karena Ia adalah tempat ternyaman bagi manusia. Yang kedua, karena Ia selalu menyertai kita. Yang ketiga, karena Ia sudah